pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kemarin banyak menjadi sorotan gara-gara dia membagikan momen liburannya gitu ya, bawa babynya yang 5 bulan keliling-keliling naik jet ski gitu ya. Kalau menurut pasangan ini sebenarnya itu laut yang dangkal gitu ya, dan pelan aja sebetulnya hanya untuk supaya buat ya dokumentasi gitu. Tapi kalau ada orang mengatakan, oh memang hidupnya dari konten sih, apa-apa dikontenin gitu ya. Begini aja mas sengaja demi konten membahayakan bayinya gitu. Kalau apa-apa dibuat lagu penyanyi kan kita Iya. bukan penyanyi. Jadi benar, apa-apa Iyalah. dibuat konten. Iya, kan ini sekalian dokumentasi gitu sih. Memang sekalian dokumentasi dan emang ini konten. Memang sengaja dibawa itu demi konten juga. Nggak demi konten, karena emang suka liburan kan. Jadi sebelum nikah, sebelum ketemu suami juga banyak vlog liburan. Oh, jadi bukan demi konten, tapi Demi konten. ya memang Bercanda. itu natural, tapi karena Ya. memang kalian konten kreator ya Ya. itu menjadi konten gitu. Sebenarnya Ya. bercandanya demi konten itu kan kita kan setiap konten tuh pasti jadi dokumentasi dan nanti pada saat mau anak Sekalian. gede, kita udah tua juga. Lihat nih adik pernah gini loh, waktu kita dulu gitu-gitu. Banyak kok yang lain konten traveling juga, Pak. Banyak. Semua juga kan. Tadi terakhir pertanyaanku, dokter kamu udah komentar belum? Kamu viral. Aku tuh Dokter anak. sebelum berenang belum konsul ya. Jadi kalau kata orang konsul dokter, belum sih, kita belum konsul dokter. Belum ketemu lagi sama dokter ya? Belum. Dokter belum lihat? Belum. Jangan-jangan dokter tahu kamu viral dia. Mungkin. Nanti lah pas ketemu kita vlogin lagi. Jadi aku dengerin ya komen dokter. Iya, nanti kita kontenin lagi. Oh iya Kak, itu sampai kemarin itu apa insert ya? Insert di sini sih. Ya. Aku kira tuh di sini sekalian datengin pakar jet ski-nya. Oh ada pakar jet ski, bilang apa pakar jet skinya? Kemarin di situ kita nonton, ya itu yang tadi yang sama di situ. Umur Tapi 6 ada yang bilang kalau misalnya apa otot kuat gitu-gitu. Otot kuat, ininya keseimbangannya bisa mengontrol itu. Kalau emang kamu sering beda-beda sih. naik jet ski memang? Setiap liburan. Setiap liburan. aku nggak mau ninggalin untuk jet skian. Oke, jadi Aku naik jet ski ngarep belakang. Kayak aku Nyebelin banget. ngepot-ngepot. Nyebelin banget ya. aduh. Oke. Terus habis itu Kak, setuju nggak setuju bahwa dari kecil anak itu harus diajak mencoba hal-hal yang dianggap ekstrim agar besarnya tidak takutan? Aku nggak termasuk menyuruh anak-anak kecil untuk biar ada pengalaman. Tapi kalau aku kan karena hobinya balap mobil gitu-gitu kan. Maksudnya aku memperkenalkan ke anak aku gitu. Ini loh hobi papamu, hobi ibumu. Kondisi juga. Nah, Lihat kondisi. terlihat kondisi juga kalau misalnya lagi liburan kan jet skian pasti. Jadi jet ski, main jet ski. Ya itu karena laut aja sebetulnya, Ya. karena di laut dan itu dangkal menurut pertimbangan kalian makanya dibikin konten. Kapok nggak? Bikin konten seperti karena kamu tadi sebelum konten udah tahu kan? Udah tahu. Resikonya. Udah tahu. Setelah mendapat reaksi dan trending ya, Iya. kapok nggak? Kapok dan belum ada kesempatan lagi untuk main. Oh, Mungkin kapok. Kapok lah. Nggak mau bikin konten atau nggak mau ngajak naik jet ski? Mungkin belum diajak dulu, tapi tergantung Tapi lihat tetap kondisi. liburan. Tapi tetap liburan. Aku tetap mau liburan. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada influencer yang mengkritik kamu melalui postingannya? Terima kasih. Dan kita berdoa semoga Kita semua diberi niat kesehatan. baiknya untuk mengajak ibu-ibu yang lain sukses. Oh, oke. Kan itu kan maksudnya dia membagikan untuk jangan ditiru ya ibu-ibu gitu loh. Iya, Jadi terima kasih. pesan yang bagus Iya. disampaikan gitu. Setuju nggak setuju? Orang tua Gen Z biasanya akan jadi orang tua yang edgy. What is edgy? Edgy tuh ya apa sih lain daripada yang lain gitu ya? Nggak takut. Kaum minoritas. Ya bukan edgy tuh apa sih? Berani gitu ya? Apa sih? Tergantung ya, karena setiap orang tua beda-beda kan Kak. Iya ya oke. Edgy tuh apa sih? Edgy apa sih? Oh yang beda Yang aja. beda ya, Oke. karena setuju karena tiap orang memang beda-beda. Iya betul sekali sih. Mencoba hal-hal baru gitu. Coba hal baru. Silakan buka kartu, dipegangin terus takut istrinya Oh, hilang. dua-dua. Dua-dua apa satu? Satu aja satu dulu, satu Bingung dulu. kali ya. Foto Apa ini, dulu? Foto ini Ricis lebih dulu, bagus Ricis. Aku ya. Baca. Dibaca Ricci, sayang. Iya, Selama ini orang banyak komen kalau kamu tuh numpang hidup sama aku. Bisa punya karir di dunia entertain dan banyak followers karena aku. Kalau seandainya 5 tahun ke depan usia pernikahan kita narasi seperti itu. Masih ada juga. Hah? Narasi, pernikahan kita narasi seperti itu masih terus ada tentang kamu, apa yang akan kamu lakukan? Oh, 5 kalau tahun berita masih itu, gitu aja kalau komennya. beritanya gitu-gitu Masih ada. aja, nah kamu gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Aku nggak pernah dengar, tapi dari netizen seperti itu, jadi yang ya udah aja gitu kan. Toh kerjaan kan kita yang ngelakuin. Betul. Kita yang penting selama istri masih terpenuhi, anak terpenuhi dan rumah terpenuhi ya. aku Komentar nggak- orang nggak sih peduli terserah. Yang penting di komentar dalam kalian itu yang penting itu ya. Kita masih punya Allah, jadi ya biar mereka dan Allah aja yang Amin. berurusan. Silakan. Yang mana Bi bagus Rian, fotonya? boleh. Yang senyum. Senyum. Itu menipu loh yang senyum. Dibaca Rian. Oh iya, saya bacanya. Oh, iya. Sayang, Ya. apa yang akan kamu lakukan kalau tiba-tiba sikap aku ada yang berubah? Misal, aku jadi rajin nge-gym,
terus kurang perhatian dan tiba-tiba punya HP lain yang kamu nggak boleh tahu pas aduh sakit Belum banget. apa-apa, dia baru baca. Sakit banget cubit. sayang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi kan kamu selalu tahu pin aku. Aku udah punya niat, astagfirullah. Nggak niat. Saat Ini ini sakit pertanyaan banget. Anda. Hati aku sakit banget. yang nulis mereka Hati sayang aku bukan sakit aku. banget. Yang nulis mereka bukan Hati aku lebih sakit kamu baca ini daripada kita Ya. baca berita netizen. Baru baca aja dia udah marah ya. Nggak gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak gitu sayang ya. Sekarang pin kamu berapa handphone? Nol Masih semua. 000 Nol ya? semua. Pin ATM kamu berapa? Aku tahu, itu tahu. Kalau orang kalau salon Tapi kalau seandainya dia berubah, apa yang kamu lakukan? Atau ada yang kamu curigai? Kamu nanya langsung atau kamu tambah mata-matai dia? Enggak, nanya langsung. Nanya Kan langsung. setiap orang pasti berubah ya. Bukan Iya berubah sih, kayak makin lama tuh sifat asli di dalam pernikahan kan makin Pasti terlihat. kelihatan. Jadi ya terus Tanya aja. dampingin, komunikasi kan komunikasi. langsung. Betul. Biar Oke. tidak ada Tapi yang tertutup. pin handphone kasih tahu ya. Masih nol semua. Udah berapa handphone kamu sekarang? Cuman satu. Jujur. Emang kamu 3. Kan buat kerja. Oh, ternyata Ricis yang Buat punya. kerja. Aduh. Buat kerja. Aku, hadiah aku sih. Soalnya handphonenya jadul banget nggak pernah iya, iya. ganti-ganti gitu. Hebat siapa ya? Handphone ini nggak pernah ganti, jadi aku beliin yang baru. Udah 3 tahun nggak ganti-ganti. Yang lama nggak mau Oh, makanya tahu banyak dihibah. rahasia di dalam itu. Aku selalu yang bongkar itu. Aku selalu lihat kok HP-nya. Oke, Ricis, baca lagi yang belum dibuka. Oke. Sayang selama ini orang Hah? sayang waktu akun channel YouTube utama aku dihack, kamu terlihat sangat panik bahkan sampai nggak bisa tidur. Jujur kamu panik itu karena sayang atau karena AdSense aku hilang? Kenapa kamu panik? Kalau AdSense mah urusan kamu, itu kan YouTube kamu. Iya, kamu Tapi panik karena dia aku panik atau gimana? kasihannya, dia nggak panik. Oh, Dia malah tenang. Aku kasihannya, Sama? maksudnya sesuatu yang udah kita perjuangkan dari awal itu. Maksudnya dari yang kamu itu masih yang gimana-gimana, masih yang dulu-dulu itu. Jadi Dari mulai kasihan puisi. banget, Iya. kasihan banget kalau hilang itu kan perjuangan kamu dari awal kamu Oh, dia karir. santai aja. Iya. Kamu terlihat santai atau di dalam hati terjadi Enggak badai? sih. Karena aku percaya semua yang Allah kasih pasti Allah akan ambil lagi. Oh. Dan aku percaya Allah akan ganti. Jadi pada saat itu kamu pikirnya cuma itu? Iya. Apa berpikir untuk bikin lagi kah? Pada Enggak. saat itu sempat nggak? Kan punya 2 channel lagi. Oh iya, iya, Kan aku iya. punya 3. Channelnya banyak. Satu doang ini nggak apa-apa. Masih ada, tenang aja. Gugur satu masih ada 2. Iya, masih ada, tenang aja. Jangan panik. Oke, buka terakhir. Ini ya? Rian, ya. Sayang, Ya. apa komentar kamu sama ramalan yang seseorang yang bilang bilang. kita ada kemungkinan pisah Oh. dulu di bulan Astagfirullahaladzim. Desember karena akan ada orang ketiga di hubungan kita. Astagfirullahaladzim. Emang ada yang Kita tidak bisa mempercayai sebuah ramalan. Yang penting kita terus menjalankan dengan penuh rasa cinta dan sayang. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kamu Bagi jangan- jamaah jangan jadi umat. dimanapun Kayak kalian kakak berada. kamu ya, ini Ricis apa? Ustazah, oke. Kita harus mempercayai bahwa Allah akan menjaga kita semua dan Amin, ya Allah. senantiasa berpikir positif dan Amin. husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Oh, belum ya? Kita kan lihat video yang Mirip berikut ya, ini. mirip Uma. loh. Tapi kamu cantik banget loh, kurus Nggak mau duit. banget. Nggak mau duit. Gak bawa duit. Nggak mau duit. Oke, baiklah. Rian Ricis, terima kasih sudah hadir. Mau ya? Terima kasih untuk menyempatkan waktunya dan memberikan Terima klarifikasi. kasih Karus. begitu Terima ya. kasih Rumpi. Terima Kita baru kasih kesini loh semuanya. sejak berita itu. Iya, Jangan bilang lain. Jangan bilang lain. Karena kenal. Oh iya, kenal. Jadi kan memang klarifikasi karena kita perlu juga mendengar Ya. apa sih latar belakangnya keputusannya dari pihak yang satu, kondisi sebenarnya pada saat Betul. itu seperti apa dan bagaimana pasangan ini menanggapi masukan. Sebetulnya masukannya mungkin kadang terdengar kejam gitu, Ya. tapi ada pasti di balik itu juga ada Kebaikan. Kebaikan. Dan doa yang Doa-doa baik yang pasti. penting kita berharap semoga doa-doa baik kembali ke teman-teman. Yang Kita baik. terima kasih Amin. sudah diingatkan. Insya Allah Allah menjaga kita semua. Amin, ya Allah, amin, amin, amin. Baik, yang berikut ini ada seorang ibu yang kemarin sempat dilaporkan ya, dianggap menelantarkan anak begitu. Ya, ada cerita apa? Siapa Ria Ricis bukan? Bukan. Kirain Ria Ricis lagi. Ada Asya Sarah. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Asia Syara, artis kelahiran 1987 ini Oktober kemarin mengumumkan ke publik sudah menikah dengan Fahmi Assegaf, pengusaha properti dan pemilik hotel, serta mengganti biografi di Instagramnya dengan tulisan Mom of Three. Perempuan yang membintangi film Terowongan Casablanca ini sebelumnya pernah menikah dengan Syafiq Asyadi pada April 2012 dan dikaruniai 2 anak bernama Salima Atiyah dan Samara Akila, namun bercerai pada Januari 2021. Pengisi acara Extravaganza ABG ini Desember kemarin dilaporkan mantan suaminya ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia terkait posisi anaknya yang tidak pulang dan sang anak tidak mau bertemu Asia serta tidak nyaman karena ibunya sudah menikah lagi. Namun menurut Asia, sejak bercerai ia baru bertemu anaknya 3 kali, terakhir saat anak keduanya berulang tahun, padahal hak asuh anak jatuh padanya.
Benarkah Asia Syara membiarkan anaknya tinggal bersama mantan suami untuk menjaga psikologi anaknya? Dan benarkah mantan suaminya mendoktrin anaknya agar tidak mau bertemu dengan Asia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, sudah bersama dengan Asya Sarah begitu ya. Kemarin ini ramai yang menjadi berita adalah ya masih ini apa ya istilahnya ya, masih terjadi adaptasi terhadap orang tua yang statusnya berbeda gitu. Minum Kalau menurut dulu, aku, boleh? boleh silakan minum. Ini ada artikel, sulit bertemu anak, Asya Sarah justru dilaporkan mantan suami ke KPAI. Kamu ketika mendengar bahwa ada pengaduan begitu, kamu dianggap menelantarkan anak. Apa yang kamu taunya dari mana dan apa reaksi kamu pada saat itu? Aku taunya dari pengacara pertama, terus dari Komnasnya juga langsung hubungin aku gitu. Agak kaget sih. Pertama aku, lah ini piye ya? Aku yang punya hak asuh kenapa jadi aku yang dilaporin? Aku bilang, cuman ya udahlah sebagai maksudnya warga negara Indonesia yang baik ya aku harus Kamu sudah utarakan. datang ya? Aku datang. Dengan ya mereka kan juga punya versi dan aku juga punya versi gitu. Jadi ya aku utarakan sama Pak Aris Sirait yang sebenarnya terjadi gitu. Begini dari mana polemiknya gini aku sudah utarakan, memang belum bisa di publish karena memang itu kan untuk menjaga apa ya, kode etik lah dan kebutuhan untuk anak gitu. Karena memang KPAI memang tujuannya adalah utamanya adalah untuk kebutuhan anak begitu kan. Yes. Ini makanya dibikin sebuah mediasi. Yes. Tapi itu kemudian sudah terjadi komunikasi. Kamu sudah bertemu dengan bapaknya berarti? Belum. Oh, belum. Belum. Aku baru dapat panggilan pertama, kan laporan pertama, dan dia juga baru datang sama anak-anak duluan kan mereka. Sama anak-anak? Sama anak-anak yang aku agak kaget kok bisa ya gitu. Maksudnya anak gini loh. Jadi jadi anak yang pertama kan nggak pulang. Ya, Kak ini kan tahu udah almost 8 bulan gitu. Aku aja nggak berani gitu, nggak berani memaksa. Nggak, hatiku tuh nggak tega gitu kalau buat aku laporin ke KPAI. Segitu aku punya hak asuh loh, aku berhak atas mereka dan bapaknya juga berhak pastinya. Terus selama ini juga aku nggak pernah ngelarang, bukannya aku larang, dan aku tidak pernah persulit sedikit pun gitu. Tiba-tiba aku dapat itu bukan karena aku kaget kok Asya bisa dilapor. Enggak, no, it's not about me. Sekali lagi aku ngomong, ini bukan tentang aku di sini. Jadi aku ngeretak hatiku, lah ya kok bisa gitu. Ini anak ditenteng, apa aku tanya sama Pak Aris ya, right? Anaknya ya, iya anaknya. Ya Allah. Sedih aja, kesian ya. Kamu sedih karena merasa bahwa anak-anak tidak seharusnya dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman? Iyalah, ini aku nangis begini karena aku ibu ya. Mungkin ibu di luar sini juga pasti juga ada mungkin yang case kayak aku gitu. Ya kita kan kalau ibu kan mikirnya nggak semata-mata cuma egoisnya doang gitu loh. Mana ada sih, ya nggak tahu ya, kalau yang normal sih menurutku either aku nikah, either ini, either apa, pasti yang terbaik yang I choose to me and to my daughter, kan pasti gitu. Gak mungkin aku tempatkan dia di tempat yang tidak layak buat dia. Gitu. Jadi sampai akhirnya aku dapat laporan ini, aku cuma
jedak itu di hatiku. Kok bisa ya? Kasihan ini anak. Kan mereka punya keluarga. Kita punya keluarga. Jangan gara-gara ego, nggak mau mediasi, nggak mau ini, nggak mau ngomong, kan gitu. Kalau bapaknya nggak mau ngomong, nggak masalah, kan saya punya lawyer. Dia juga punya lawyer. Kalau nggak mau libatin keluarga, ya kan? Tuh, dia punya ibu, aku juga punya ibu. Kenapa nggak musyawarah dulu, kan gitu. Jadi sebelum ada laporan ini tidak ada komunikasi. Enggak, aku WA ibunya, neneknya, anak-anak nggak pernah dibales. Ke bapaknya juga. Aku bapaknya aku memang nggak pernah komunikasi sejak udah Karena 2 bukan tahun. muslim. Ya karena bukan mahram, dan satu, I think ya urusan aku di dunia sama dia udah habis. Jadi kalau untuk urusan anak kamu ke Betul. ibunya, ke Iya, neneknya berarti. dan anak-anak kan bukan anak-anak yang balita, anak-anak udah bisa megang handphone sendiri, sudah bisa kita telepon, udah bisa begitu, udah bisa izin sendiri apa gitu. Anak yang kedua sekarang ada di Nah ini anak yang kedua ya cerita yang sama. setelah yang berikut ini kita akan berbincang. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.